Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilayka nusyur. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر ونعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. فأحييكم جميعا بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، تحية مباركة من عند الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Segenap pengurus Majelis Taklim, ibu-ibu Masjid Darul Qalbi yang saya hormati, para ibu-ibu semuanya, Majelis Taklim dan tamu undangan. Kalau saya hitung ini lebih dari 1.000 orang yang hadir, Majid dan mereka ya lebih, karena ini taman-taman yang Allah banggakan. Kita tidak melihat jumlah, tapi komitmennya ibu-ibu semua. Kalau saya lihat ibu masih istiqomah semuanya. Dan ini dulu juga perkembangannya dahsyat. Dulu masih mushola, kemudian meningkat menjadi masjid. Mudah-mudahan masyarakat dan ibu-ibu semua warga Bintaro dan sekitarnya diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari segala mara bahaya dan macam-macam musibah dan segala macam penyakit. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar semuanya, ibu-ibu sehat? Walaupun sebagian masih pakai masker, ya tidak apa-apa lagi. Kayaknya saya masih tanda-tanda dengan ibu semuanya ya. Ibu-ibu solehah, insyaallah, yang nanti insyaallah dimasukkan Allah ke surga semuanya. Amin. Apalah daya, waktu umur ada yang tahu ya ibu ya. Kita sudah separuh jalan mungkin di dunia ini. Anak kita yang nanti meneruskan. Dan ini bekal kita hari ini menghadiri daripada majelis-majelis yang Allah banggakan di depan para malaikatnya, yaitu majelis ilmu. Kalau Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, taman-taman surga. Kalau kalian melewati di dunia taman-taman surga, singgahlah sebentar di situ. Para sahabat bertanya, wa ma hiya ya Rasulullah? Hadis Zaid, hiya majalisul ilmi. Itulah majelis ilmu. Di situ disebut qala Allah wa qala Rasul. Apa yang diucapkan Allah dan diucapkan sabda Nabi Muhammad SAW. Terima kasih pada semua ibu-ibu pengurus yang telah menjadi wasilah saya bisa silaturahim dalam acara pengajian duha ini, dan sekaligus nanti ibu halal halal. Walaupun tadi disebut oleh Ibu Ketua, Ibu Nina Hambali Lubis, ini tanggal 1 Zulqa'dah, ya, 1 apa Bu? Zulqa'dah. Habis Zulqa'dah Dzulhijjah. Dan ini kita sudah masuk bulan-bulan yang sangat diagungkan. Maka nasihat buat saya dan kita semua, banyak kebaikan-kebaikan di bulan-bulan ini ya. Ashhurul Hurum, bulan-bulan 4 yang sangat diagungkan ya dalam Islam. Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian satu lagi apa? Rajab ya, Rajab ya, ada 4 bulan. Ibu-ibu semuanya yang dirahmati Allah Taala, tetap istiqomah setelah Ramadan. Tadi sudah dibacakan Al-Quran dengan ustazah dan saling dikawai kepada kita, itu mengubah kita semua. Dalam surah Al-Imran ya, ayat-ayat ini memang dibaca ketika dalam momen halal bihalal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum
Tapi kalau untuk urusan dunia itu Allah mengatakan wala tansa, don't forget, jangan lupa. Gitu toh. Tapi kalau untuk surga cepetan. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa kalian bagian ada di dunia. Mata kita ada haknya beristirahat. Perut kita ada haknya, badan kita untuk konsumsi makanan, minuman. Tapi kalau begitu surga, masalah apa? Bahasanya itu cepat-cepat. Ya, cepat-cepat. Mudah-mudahan semuanya ibu majelis taklim istiqomah, majelis taklim Nurul Qalbi istiqomah semuanya. Amin. Ada juga ibu-ibu yang dari sektor 9 ya. Ada Ibu Aisyah, ada Ibu Nenek Setengah, Ibu Rina, ada Bu Asyah tadi, ada Ibu Rahman, semuanya lah kolaborasi lah ya. Nurul Qalbi sektor 9 ya, semuanya saling mengisi. Harinya berbeda ya, wujud ya, bunyinya berbeda tak kalau pengajian sini dengan sana? Sama. Kalau di Masjid Raya ibu-ibu pengajian, sini pengajian atau beda hari? Hah? Berbeda. Jadi bisa saling mengisi ya, saling mengisi ya. Jadi kalau harinya sama, siangnya kurang ya, jadi beda. Alhamdulillah tadi program-program sudah diutarakan, luar biasa. Saya pertama kesini tapi jadi masjid, terkejut saya Ramadan kemarin. Kayak di Madinah aja suasana. Nengok pintunya. Nah, kayak pintu Masjid Nabawi bagus. Ya. Terkejut saya. Ya dulu sih ingatlah, sekarang alhamdulillah menunjukkan berkah di lingkungan ini insyaallah semuanya. Amin. Ya rabbal alamin. Ibu jamaah sekalian ya rabbal alamin. Istiqomah ini diambil dari akar kata istaqoma yastaqimu istiqomah. Apa maknanya itu? Komit. Diterjemah Indonesia istiqomah juga. Komitmen. Apa yang maksud komitmen kita? Komitmen kita setelah Ramadan dengan Ramadan harus sama meningkat. Apalagi Syawal sudah selesai, ya kan? Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, nggak ada bapak-bapak, ibu-ibu semua nggak boleh anti Arab ya. Kalau ibu anti Arab, nggak bisa bahasa Indonesia begini. Masjid, bahasa apa masjid? Bahasa Arab. Ruku, bahasa apa? Bahasa Arab. Sujud bu, bahasa bu? Bahasa Arab. Mufakat, musyawarah. Nah, ibu mau terjemahkan sujud ke Indonesia panjang, meletakkan kepala lebih pendek, oh panjang lagi. Makanya nggak boleh kita a priori dengan orang Arab, nggak boleh. Kalau ibu inventarisir, mohon maaf ini ibu, kadang-kadang kita ngaji tapi Islamofobia, alhamdulillah. Bu, saya tanya, yang jajah Indonesia itu pernah ada ibu ingat bangsa Arab? Dari sekian negara yang datang ke sini menjajah, habis itu nyolong ngambil rempah-rempah, ada orang Arab? Ada. Kenapa banyak kita sekarang orang Indonesia bujur-bujur anti Arab? Kalau saya inventarisir, Belanda, Jepang, Portugal, Perancis, semua mereka. Bahkan yang mengakui kita merdeka dulu wujud sahabat bangsa Arab, Mesir dan Palestina. Nah, kita belajar sejarah. Jangan ikuti itu pedrun. Alhamdulillah nazari. Ini orang yang tidak belajar. Ya, ibu-ibu jauhlah dari itu insyaallah semuanya. Amin. Ya rabbal alamin. Ibu bisa lihat ayat tentang istiqomah ini dalam surat Fussilat. Fussilat itu surat berapa ibu? 41 ya. Surat 41 bisa dibuka ayat 30 sampai 32. Ini ayatnya sangat masyhur ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, nanti kita tadabburi ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Surat Fussilat ya, surat ke-41 kalau tidak salah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah
Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang qalu, mengatakan, berikrar, Rabbunallah, Tuhan kami hanyalah Allah. Orang-orang yang mengatakan, yang berikrar Tuhan kami hanyalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka komit dengan ucapan itu, dengan iman. Makanya dulu dicatat, iman itu ada 3 unsur, tak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Unsur iman itu ada 3. Satu unsur itu bagian, diterjemah Indonesia unsur juga. Unsurnya apa yang terakhirnya? Unsurnya bagian. Bahasa Indonesia banyak, bahasa Arab semua, dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu dari bahasa Arab. Ya, ada 3 unsur bagian iman itu. Satu, tasdiqul bil qalbi, ibu catat, membenarkan, meyakini tanpa ragu dalam hati. Jadi kalau ibu ada keraguan, bahaya. Apa yang kita harus yakini? Tak ada Tuhan yang berhak disembah di dunia ini kecuali hanya Allah, dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Jadi unsur iman yang pertama apa ibu-ibu? Membenarkan, meyakinkan dalam hati kita sekuat-kuatnya, seerat-eratnya, rasikh, menancap, tasdiqul bil qalbi, membenarkan dalam hati. Yang kedua, unsur yang kedua, wa iqrar bil lisan, diucapkan dengan lisan, dengan mulut kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kapan ibu-ibu? Setiap sholat kita ucapkan. Kita tak perlu sadar karena kita lahir dalam keadaan iman. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi, cucu ibu, anak kita lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah membawa iman. Maka orang begitu lahir pasti dia beriman kepada Allah. Ya, bahkan diambil persaksian itu ketika kita dulu alam janin. Ya, alastu bi rabbikum, kata Allah, bukankah aku ini Tuhanmu? Semua janin dalam perut ibunya qalu bala, mereka mengatakan iya ya Allah, Engkau Tuhan kami. Ya, kenapa diambil persaksian itu? Ya, agar kita nanti tidak bisa berbelit di hadapan Allah yaumul qiyamah. Inna kunna an hadza ghafilin, kami dulu lalai di dunia dengan iman ini. Hanya beristiqomah. Ya. Yang kedua, Bu, diucapkan dengan lisan. Kalau orang masuk Islam ada syahadat di dunia, gampang sekali. Ya, kita sejak lahir sudah muslim. Kalau ada orang murtad, nauzubillah, dia masuk Islam harus ucap itu. Itu miftah, kuncinya. Baru yang ketiga, ibu catat unsur bagian iman yang tidak bisa dipisahkan, wa amalun bil arkan. Dalam redaksi lain, wal amalu atau wa amalun bil jawari, kita buktikan dengan seluruh anggota tubuh kita. Apa maknanya? Kita kerjakan perintah Allah, kita tinggalkan larangan Allah. Salat 5 waktu, puasa kita kayak Ramadan kemarin. Cukup ibu mengendap 85 gram emas setara segitu 1 tahun, keluarkan zakat 2,5%. Tak cukup tadi infak sedekah, membantu orang yang susah. Jadi dibuktikan dengan tindakan. Kalau hanya kemudian ibu kemudian hanya diyakini toh tanpa diucapkan dan tanpa diamalkan, tidak diterima. Ya, harus dibuktikan dengan tindakan. Maka orang munafik itu, nauzubillah, orang munafik itu menyembunyikan kekufuran, menampakkan manis dengan lisan, tapi dia tidak beramal. Kayak orang munafik nanti di bawahnya orang kafir. Innal munafiqina fi dzarkil asfali minan nar, dalam Al-Quran. Orang munafik itu nanti villa-villanya, tempat dia nanti di akhirat paling bawah kerak api neraka. Orang kafir masih di atas, orang munafik. Ya, selimut musuh dalam selimut, bukan selimut dalam musuh. Udang dalam rempey, susah. Kalau orang kafir jelas dia. Orang munafik abu-abu. Makanya Nabi SAW pun tahu ketika di Madinah ada orang munafik, Al-Quran yang mengatakan banyak. Kalau Abu Jahal, Abu Lahab, abu-abu, tahu semua jelas. Abu-abu. Mana yang pakai abu-abu ya? Tak ada kan? Ya, jelas. Kalau orang munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul, Allah berjaya
dalam surat Al-Mudaththir. Ya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami hanyalah Allah, dengan keyakinan, dengan ucapan, dengan tindakan. Diucapkan apa natijanya? Dan ini kita harus iman dengan ayat. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Para malaikat itu nanti akan turun kepada hamba-hamba Allah yang istiqomah. Makanya nanti dibuat pengumuman ibu-ibu, Nina, Bucur dan ibu-ibu semua, dicari jamaah ibu-ibu majelis taklim Nurul Qalbi yang hilang dari masjid setelah Ramadan. Saya pikir tak kaget, ya. Karena ada di beberapa masjid itu bagus. Dicari jamaah masjid ini hilang dari masjid setelah Ramadan, ya. Ya Bu, saya pikir tak marah itu di ya Bu, kasih warna-warni empat ini. Dicari jamaah hilang dari masjid dan setelah Ramadan. Ramadan tahu dia, begitu Ramadan tak tahu lagi masjid, hilang lagi. Ya Bu, makanya istiqomah. Memang berat sekali istiqomah. Kalau ringan namanya istirahat, ya. Ibu, selanjutnya malaikat itu akan turun membimbing dia. Nanti kita akan baca nih tafsir-tafsirnya. Kita kaji, benar saya bawa jilid yang ketiga ini Bu. Nina, tengok jilid ketiga dan jilid yang terakhir dari kitab Aisarut Tafasir, ya, dikarang oleh almarhum Khatib dan Imam Masjid Nabawiyah. Ini ada tiga besar-besar kayak begini. Ini mudah sekali tafsirnya, ya, ringkas. Ya, nanti kita akan baca mengenai ayat-ayat tadi bagaimana penjelasannya. Jadi malaikat itu akan turun. Di sini disebutkan Bu, satu, Ibu catat kapan turun malaikat kalau orang istiqomah. Ibu catat, indal maut, menjelang dia sakaratul maut. Dibimbing dia duduk di samping ringan mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Yang kedua, indal ba'as, turun malaikat ketika nanti dibangkitkan dari kubur. Ibu catat, ya. Jadi kalau orang yang istiqomah, orang yang insyaallah terus bertinju kebaikan, turun malaikat membimbing dia di sini indal maut, ketika dia wafat, wa indal khuruj minal qabri bihaitsu tatalaqahu, dan ketika mereka dibangkitkan dari kubur, malaikat menjumpai mereka. Ibu tahu orang mau sekarat ngeri kan? Kalau tidak orang baik ngeri. Apa dalam surat 30 Ibu baca? A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nasyiqati nasqa. Terus was-sabihati sabah. Wan nazi'ati itu kalau ruhnya orang yang enggak ada iman. Tengok dari kaca di ruangan kaca. Tapi kalau orang roh yang beriman yang baik, wan nasyitati nas wajahnya senyum, ditengok. Makanya orang mau wafat ininya itu untuk karena diambil wal tafatisa bisa dari betis dari ujung kaki. Dan ibu-ibu, mohon maaf, tak usah dipasang selang Bu, kayak pom air artesis penyulingan, tak usah. Copot, kasihan. Ibu udah tahu nih, bilang ke dokter, jangan apa dokter, kumpuli semua anak, menantu, cucu, istri, terus talqinkan itu semuanya. La ilaha illallah. Siapa yang bisa mengucap itu, walaupun dengan isyarat surga nanti. Maka akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa-siapa akhir ucapan dari mulut dan ketika Allah cabut di dunia ini nyawanya, ucap dia la ilaha illallah, surga. Makanya dari malaikat bimbing dibisiki dia. Kalau dia suka maksiat, tenggen malu, ya mana kamput di menggoplah balak enam yang dulu menggoplah apa namanya dugem ya dugem. Nauzubillah. Ya. Muslimati malu semuanya ya.
saya tanya, malaikat dalam Islam, dalam bahasa Bataknya angels, itu lambang kebaikan atau keburukan? Setan keburukan atau kebaikan? Antara dua nih, malaikat dan setan, itu milih yang mana? Kalau dalam hidup kita bisikan malaikat itu dominan di telinga kanan, orang ini akan baik. Tapi kalau dia bisikan waswas syaitan dominan, udah menceng-menceng deh. Ngapain ngaji-ngaji? Ngapain tadarus-tadarus? Ngapain berbalik? Malik. Syaitan terus berusaha membisikkan. Makanya kita berlindung kepada Allah ya dari bisikan syaitan. Minal jinnati wan nas. Dari setan berbentuk halus jin dan setan berbentuk kasar kepala hitam. Ya. Ini goda-goda dia ejek, udah nanti saja. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang memberikan syak waswas di dalam dada manusia. Hanya malaikat itu lambang kebaikan, setan itu lambang keburukan. Hanya kalau ada orang tak baik perbuatannya, apa di kampung dia? Ya setan memang. Nggak mungkin orang yang baik nggak baik. Oh malaikat, nggak ada. Oh, banyak akhlaknya nggak baik. Kampung terkenal bawa kereta, kereta ya. Oh memang itu malaikat. Nggak ada orang kampung. Oh setan memang. Benar bu? Benar nggak? Jadi malaikat itu akan turun membimbing orang yang istiqomah, dicatat menjelang sekarang dan ketika dibangkitkan dari kubur. Mudah-mudahan ucapan kita bisa Allah mudahkan la ilaha illallah. Amin. Amin bu, amin. Walaupun dengan isyarat. Ya Allah. Lanjutnya bu. Alla takhafu wa la tahzanu. Adamul khauf wa adamul hazan. Buah orang istiqomah itu tak ada takut dan tak ada sedih dalam hidup khawatir. Makanya Nabi mengajarkan 8 doa yang harus kita baca pagi dan petang. Ayo kita baca yang itu, yang enggak, yang saja tidak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo semuanya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri rijal. 2 kali lagi, 3 kali. Minimal ibu sudah baca pagi ini. Ini dianjurkan Rasul sesudah Nabi kita baca pagi petang. Pagi kayak begini. Petang habis asar, habis maghrib atau habis isya. Baca tuh. Namanya wirid zikir pagi dan petang. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri rijal. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri rijal. Ibu nanti searching dari smartphone ibu doa bagi petang. Allahumma inni a'udzubika minal hammi. Langsung pijit keluar, keluar. Tinggal touch. Bahasa Jawa ni touch, tunjuk saja. Gunakan untuk kebaikan. Doa Allahumma inni a'udzubika minal hammi. Keluar saja. Ya Allah, ini ibu baca minimal 3 kali lah pagi sama petang. Insyaallah tenang. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku a'udzubika. Apa arti a'udzubika?
istighfar, siapa melanggarkan istighfar astagfirullah, ja'alallahu min kulli hammin faraja. Allah jadikan dari setiap masalah jalan keluar. Ham itu gundah-gulana. Bahasa keren milenialnya galau. Ham. Jamaknya humu. Apa jamaknya? Hamun. Humu pakai hak gede. Ham. Bukan ha yang keluar dari sini ya, maksud tapi dari dada. Ham. Ha. Ha. Bukan alhamdu. Kalau alhamdu hak kecil. Ham. Allah. Hamun jamaknya hum. Gundah-gulana. Apa namanya itu tadi? Galau. Orang yang sudah galau nanti mesti merembet yang kedua kata Nabi, wal hazan. Sedih berlarut-larut. Tidak bergairah dia hidup. Sedih bagian dari sifat manusia. Nabi ketika ditinggal wafat, siapa anak Nabi yang laki-laki? Ibrahim. Beliau sempat menetes air mata di mata. Sahabat bertanya, apakah ini tidak termasuk perbuatan yang dilarang ya Rasul? Apa jawabannya? Bagaimana mungkin seorang ayah ditinggalkan anaknya tidak sedih? Pasti itu ada sedih. Wajar kita ditinggal keluarga kita, ayah kita, mama kita, anak kita, atau keluarga kita. Pasti ada sedih. Tapi dalam Islam tidak boleh berlarang. Ada iman, rukun iman yang keenam apa bu? Apa rukun iman yang keenam? Al-iman bil qadari khairi wa syarri. Mengimani, meyakini ketentuan Allah, baik yang baik ataupun yang buruk. Itulah senjata kita. Kalau orang di luar sana kadang-kadang dia bunuh diri. Nauzubillah. Nah, udah kena musibah, kacau lagi pakai pedang. Nah, lompat dari apartemen. Ya. Situlah kita punya konsep. Rukun iman itu ada 6. Beriman pada Allah, beriman pada malaikat, beriman kepada apa? Pada Rasul, kitab-kitab Allah, beriman kepada hari akhirat. Yang keenam, beriman kepada qadar, ketetapan Allah. Kita imani, ini yang terbaik. Ya. Jelas bu? Itu yang kedua. Jadi ham, kakak kandungnya ham ini hazan. Sedih berlarut-larut, hazan. Ya. Hanya ada buku. Ibu-ibu saya ini sudah pernah baca atau punya bukunya. Buku judulnya La Tahzan. Saya punya versi Arab dan Indonesia. 12 atau 10 tahun yang lewat lalu bestseller, ya kan? La Tahzan, don't be sad. Jangan sedih. Saya ada 2 versi Arab dan Indonesia. Arabnya menyusul waktu itu, waktu umroh saya beli. Ya, bagus bukunya, petikan-petikan hikmah-hikmah. Ada masalah baca, motivasi bagus. Ayat Al-Qur'an ketika dia dalam penjara juga. Yang ketiga dan keempat, ibu catat. Wa a'udzubika minal ajzi. Ajaz, apa ajaz? Adamul istita'. Ya. Statis bahasa saya. Ngono-ngono tok bahasa Jawa nih. Gitu-gitu aja. Ajaz, enggak ada kemampuan, tidak ada mau merubah. Mohon kalau ibu-ibu dia baca Al-Quran pakai yang bahasa Indonesia, tulisan Arab, gitu terus, tidak mau belajar yang bahasa Arab. Padahal banyak ustazah di sini. Jangan bu. Saya tidak rekomendasi ibu majelis taklim baik Nurul Qabri ataupun Masjid Raya Hairun Nisa baca Quran pakai yang Indonesia bunyinya Arab. No. Nanti sampai meninggal ibu tak bisa kenal Quran. Ada kan bu? Quran yang tulisannya wujud Arab tapi Latin. No. Ibu nanti tidak akan kenal. Walaupun dari Iqra pelan-pelan ibu belajar. Nanti dimudahkan Allah. Ini termasuk ajaz. Tidak ada daya upaya. Biasanya kalau udah ajaz, tidak ada daya upaya, statis, orang kan harus dinamis. Kasar, malas. Makanya saya tidak rekomendasi ibu baca Quran dengan tulisan Arab Latin. No, ibu harus belajar. Saya belum tahu. Belajar pelan-pelan dari Iqra. Banyak ustazah. Biar ibu tahu bahasa Allah. Nanti yang digunakan yang ditanya di kubur bahasa Arab yang ditanya. Marrobuka. Mohon maaf, bukan bahasa saya dari sana, bahasa Batak enggak. Bukan bahasa Aceh enggak. Bahasa Padang Honda juga. Honda. Bahasa Arab. Bahasa surga. Maka ibu-ibu, saya susah. Pelan
Kiroati kan ada kan? Tilawati. Kami tak ada. Kami ada turutan Baghdadiyah. Mau saya coba? Alif dafe alif bawah dom a di. Kalau sudah sampai wow sin sabtu dan tewas mama senang. Dibuatkan nasi kuning, disembelihkan ayam kampung. Berarti anakku sudah mau masuk Quran. Ibu punya cucu, punya anak, apresiasi begitu. Supaya hidupnya optimis. Jangan landai-landai. Punya cucu, punya anak, kasih apresiasi. Kalau sudah wow sin sabtu dan tewas, sin dan desa, alif lam mati dan tela, mim dopenmu, wassalamu. Habis itu berarti amma yatasa. Juz apa berarti anakku sudah masuk Quran. Ingat saya kecil disembelihkan ayam, dibuatkan nasi bali. Nasi bali itu nasi warna kuning. Kenapa dia bilang nasi bali? Dari Tanjung Balai, Melayu. Diupah-upah bahasa Bataknya, syukuran. Senang kita anak-anak. Habis itu datang Oci, datang pulang kasih duit, ya kan? Ditabung. Oh, senang. Begitu juga ibu keluarga. Quran bu, nanti yang menyelamatkan Allah. Jadi bu, jangan baca Quran kalau sekarang dari yang Indonesia. Awal-awal nggak apa-apa, seterusnya jangan. Kemudian kalau gitu saya nggak maju lah di Nurul Kopi. Kata saya nggak boleh. Atau di luar sana. Ini tambah orang kan punya semangat, ya, supaya ibu mengenal maksud saya huruf Al-Qur'an. Termasuk Yasin. Kalau ijazah Indonesia kan Yasin, ya kan? Nanti dia baca sampai dia meninggal bukan Yasin dibaca, Yasin. Yasin, Yasin kan ada Y, A, koma di atas. Yasin. Non. Ibu akan begitu terus baca. Enggak ada update. Padahal kan ada update 100. Harus update Quran juga, ya. Jelas ya bu? Mudah-mudahan dibisakan baca Quran bu. Amin. Nah bu, walaupun mulai dari tilawati, apa sini bu Nina? Tilawati atau kirati? Ya tilawati. No problem. Lah sedih, tidak apa-apa bu. Buat lagu-lagu. Lanjut terus pelan-pelan berlakukan. Syukur-syukur kita diwafatkan Allah pas belajar Quran itu. Kalau selanjutnya bu, yang keberapa? Dua, empat. Berarti 5 dan 6. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhli. Berlindung aku kepadamu ya Allah dari jubn. Jubn itu menakut. Bahasa Jawa ini kucur, wedi, pengecut. Wedi bukan wedi pasir ya. Wedi juga bahasa Indonesia, bahasa Jawa bisa bermakna pasir, bisa bermakna takut. Lewat kuburan ibu gojek, cepat bang. Apa ini takut orang kuburan? Orang kuburan itu ibu doai. Assalamualaikum ya ahlal diyar. Dalam riwayat Assalamualaikum ya ahlal kubur. Wa inna insyaallah bikum lahiqun. Selamat sejahtera kalian penghuni kubur. Tak lama juga kami akan menyusul. Itu doanya, bukan kuburan. Berhenti semua buru. Ngapain takut orang meninggal? Tidak ada ruh itu tidak ada. Tidak ada malaikat kita yang tidak ada. Mereka beda alam, bu, dimensi dengan kita. Ruhnya orang yang beriman itu terbangnya bukan ke dunia, ke alam surga. Setiap pagi dan petang. Kalau dia orang baik dinampakkan pemandangan. Ini miniatur tempat mulia. Makanya dia menunggu hari berbangkit cepat seperti kita mimpi indah. Dulu pakai kita opung kita meninggal kan puluhan tahun yang lalu. Gimana? Kalau dia orang baik secepat itu seperti dia kayak tidur saja. Tapi kalau orang nakal, nauzubillah, ya Allah, pagi petang an-naru, neraka ditampakkan di estalase di depan dia. Betul, ya Allah. Kalau orang baik surga ditempat. Bahkan arwahnya terbang kayak burung dalam hadis sahih. Bisa dibaca dalam kitab Zadul Ma'ad Imam Ibnu Qayyim. Bagaimana ruh orang yang beriman? Allah. Jelas bu? Yang kelima tadi penakut, pengecut, takut mengatakan kebenaran, diputar balikkan. Nauzubillah. Jilbab wajib, menutup aurat perempuan wajib, tidak usah diputar-putar. Jilbab ini ada dan budaya, ada mutar bulan aja. Wajib. Ya
ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, anak perempuanmu dan perempuan-perempuan mukmin, hendaklah mereka pakai mengulurkan jilbabnya, bukan mantel. Mantelnya jelas hujan dengan mantel. Nutup rambut, semua aurat ditutup. Ya, bukan budaya. Mengapa Bu? Zalika, yang demikian itu lebih mudah dikenali. Ayyub rafna fala yu'zin. Perempuan muslimah dikenal. Kalau ibu ke Eropa, pergi Amerika, itu pakai jilbab akan lebih dihormati daripada yang tidak berjilbab, pakai yang kemudian kurang mahal, walaupun dia lebih mahal katanya. Bapak ibu pakai yang baik akan lebih dikenal. Wala yu'zin, dan orang sungkan mengganggu. Sungkan, tidak akan diganggu di sana. Syariat namanya. Jangan pernah boleh kacau. Wajib dia untuk aurat. Kalau sudah dia datang bulan, tak layak dia menampakkan aurat kecuali pada mahramnya. Kalau keluar rumah harus cucu ibu, anak ibu perempuan harus dilatih. Nanti ibu ditanya juga, suami ibu ditanya juga, apa punya anak perempuan, dan dikasih tahu. Kalau sudah dikasih tahu, beda nanti masalah. Itu yang kelima. Yang keenam, wal bukhl, pelit, kikir. Ya, kikir, tak mau berbagi ilmu, berbagi rezeki, berbagi tenaga. Ini juga Rasul berlindung mengajarkan kita. Orang yang pelit, tak mau berbagi, dalam bahasa Arab ibu catat namanya syahid. Rajulun syahid. Kalau yang perempuan imra'atun syahidah. Itu pelit, bakhil, di atasnya bakhil. Mau Ramadan, tak Ramadan, tak ada mau berbagi. Cuek bebek. Mau bagi kesalahan, pokoknya dia di sini. Mau dengan keluarga, tak dengan keluarga, pokoknya itu namanya syahid. Dan itu menyekolahkan. Yakin Allah titipkan kepada kita harta itu ada bagian orang di sini. Dan itulah yang kita tahu. Banyak kisah-kisah dulu. Ya, orang-orang salafus saleh. Dahsyat. Di antaranya dalam Riyadhus Shalihin, hadis Riyadhus Shalihin, 3 orang yang Allah coba sejak lahir kecil dia punya kekurangan. Masih ingat kemudian? 1 buta, yang kedua, kena penyakit kusta belang, yang ketiga tak punya rambut botak. Maka kalau ibu punya cucu, punya anak, begitu lahir kan ada rambutnya. Umur 7 hari kalau mampu keluarga, potong sembelih kambing. Kalau dia cucu ibu atau anak ibu laki, 2 ekor sebagai bentuk syukur. Panggil keluarga, anak-anak, yatim, tetangga-tetangga, teman-teman, kita. Kalau dia cucu ibu atau anak ibu perempuan, 1 ekor kambing. Ini sejak lahir tak punya rambut bagi laki-laki mahkota. Singkat cerita dicoba lambat laun, akhirnya dia diberikan oleh Allah kemudahan rezeki sampai sukses. Yang pertama punya apa Bu? Onta banyak. Mahalan onta atau kambing? Kambing atau onta lebih bawah? Onta. Bisa ratusan juta onta itu. Dulunya dia buta, tidak punya apa-apa. Datang malaikat menjelma orang. Allah kasihkan dia rezeki, beranak pinak sampai terkenal dan seterusnya. Terakhir beberapa tahun kemudian datang malaikat dijelmakan Allah, manusia fakir, miskin. Allah berkehendak mau mencoba siapa yang mau mengenal masa lalu, mau dia berbagi. Jangan seperti Qarun. Makanya disebut dengan orang di kampung kalau dapat harta emas dalam tanah pada menuju harta apa? Sampai sekarang legendaris disebut dalam surat Al-Qasas, inna Qaruna kana min qaumi Musa fadallahu alaihi. Qarun itu umatnya Nabi Musa tapi melampaui batas. Gudang harta bendanya enggak bisa kuncinya dibawa oleh al-wujud. Sampai nanti Allah sebutkan fakhasat nabihi wa bidadihi, dimasukkan ke dalam bumi dan semua harta. Maka disebut harta yang kedua, yang penyakit kusta itu dikasih
oleh Allah dalam hadis hadis sahih sapi sampai menjadi orang terkenal. Yang ketiga sederhana, kambing. Tapi yang lurus yang kambing. Dia nangis cerita, oh dulu saya tidak punya rambut, saya pokoknya malu lah. Yang satu lagi punya penyakit kusta. Kalau dulu orang kusta itu alis tuh, bahasa orang Jawa budik, pekong, penyakit kulit berlindung pada itu menular. Malu saya, tapi Allah sembuhkan sampai Allah kasih kapital modal sampai saya secara dunia sukses. Tapi yang lulus yang punya kambing. Dan yang lain tadi mengingkari semua. Oh ini hasil saya berapa? Akhirnya dibongkar malaikat. Bukankah kau belum buta? Oh ini tamunya bu. Ternyata malaikat, tapi dijebakkan oleh orang fakir. Maka hati-hati kalau ada orang fakir, bungkuk-bungkuk, bentuk pintu atau apa, jangan-jangan itu malaikat. Jangan-jangan bu, ngetes ibu, bisa dapat bonus, menang tender semuanya suami. Atau ibu menang tender proyek keluar indah. Tiba-tiba ada orang. Habis itu, oh iya siapa tadi? Hilang kesempatan. Menghilang dia. Siapa ya tadi? Kau tahu masa lalu saya? Udah habis kesempatan. Apa kata malaikat? Allah ridho kepada yang dikasih kambing, yang dia bersyukur. Dia buka pendopo belakang, nangis dia. Dulu saya punya kekurangan, mata saya buta, tak bisa apa-apa. Pilihlah kambingku yang gemuk, terserah. Jangan yang cungkring-cungkring. Tahu cungkring? Ya, ketek-ketek, yang gadang-gadang dia. Saya dulu orang kampung, sedih, menangis. Akhirnya malaikat berkata, Allah berkati harta keluarga, Allah benci, Allah murka kepada orang yang sekarang rendah. Tengok, bukan, alik gigi, penyakit. Yang keberapa bu? 7 dan 8. Saya berlindung kepada ya Allah dari ghalabatin. Ini penyakit. Masa Nabi mengajarkan itu. Ghalabatin tahu? Lilitan, ghalabah kemenangan dililit dain, hutang. Yang punya hutang sering-sering baca ini biar bisa menjauh. Ghalabatin dain, lilitan hutang. Kalau orang sudah hidupnya gayanya hutang, bu, wakoh dirinya ditekan, diintimidasi. Hutang itu bu, humumun filail, menjadi masalah gundah gulana di malam hari, wazillun fil nahar, hina dia di siang hari. Bukan berarti haram hutang. Kalau untuk emergensi, jangan jadikan lifestyle. Gaya hidup, dikit-dikit hutang, HP didit kredit, sebulan sekali ganti, tapi suaranya didit. No. Mobil ganti terus, setiap keluar mobil ganti, suaranya digas, didit. No. Jangan jadi gaya hidup. Hutang boleh tapi emergensi. Bu, halo. Orang yang banyak hutang itu banyak masalah, banyak tekanan. Dia banyak gaya dalam hidup, dia akan banyak tekanan. Ibu-ibu yang orang mimbar atau ada ibu yang di DP atau mimbar, karena gaya itu berbanding lurus, tekanan itu berbanding lurus dengan gaya. Apa kesimpulannya ke orang yang banyak gaya, banyak tekanan? Ibu tahu pemain bola? Ustaz sedikit kita nggak begitu mengikuti nengok enggak berita jadi. Siapa itu yang dari Afrika? Dia tahu Mane yang hitam. HP-nya itu mungkin lebih baik HP saya. Jadi udah lama awal corona karena yang satu hack. Pecah HP-nya pemain bola. Si Mane searching aja ini. Ditanya kenapa sampai nggak ganti? Apa kata si Mane? Selama HP saya masih bisa gunakan browsing internet, WA atau video call, saya tidak akan. Kalau jangan gajinya beliau. Ayahnya meninggal, kisahnya sakit perut. Dia orang miskin, dia di Afrika. Dia sakit perut, ayahnya mau dibawa ke rumah sakit, ke klinik jauh. Akhirnya di tengah jalan meninggal. Dari situ ayah meninggal, dia berusaha menjadi pemain bola terbaik di kampung terus sampai kemudian
disponsori sampai menjadi pemain internasional. Apa yang dilakukan Bu? Dapat gaji tinggi bukan untuk gaya hidup. Dia bangun klinik kesehatan di kampungnya dia. Teringat ayatnya dulu meninggal. Beri bangun rumah sakit, kasih beasiswa orang-orang di kampung dia yang tak bisa sekolah. Saya baca itu di kampung. Allah, bermanfaatlah harta orang. Bukan gaya hidup yang dia tampilkan. Sesuai dengan kebutuhan. Kadang-kadang orang gaya hidup keluar kamera yang 10 biji, keluar ambil 10 biji. Keluar yang nanti 10 HP 10 kamera 20 beli. Allah, Bu, katanya ada kamera yang harganya hampir 1 mobil. Saya terkejut juga. 40 juta loh, Pak, 30 juta. Mak, saya kalilah kalau hanya HP sedikit. Enggak, itu udah gaya hidup yang berlebihan. Ibu berikan kepada anak yatim, ibu berikan kepada penghafal Quran, akan mengalir pahalanya. Untuk daripada hanya bergaya, HP-nya keren. No. Ini sejarah HP ini saya beli awal corona, Bu. Awal corona. Corona dulu awal, HP saya yang satu hang. Kan musim online. Saya download Zoom, WebEx, udah cukup memorinya. Hang kemudian mati. Saya datang ke konter beli deh. Alhamdulillah bisa. Ya. Masya Allah. Sebelum hang gak usah ganti. Udah prinsip. Kalau hang baru ganti. Itu udah prinsip itu. Ya, udah bisa. Alhamdulillah. Email bisa. Apalagi Bu? Video call mama bisa. Apalagi? WA bisa. Untuk ngajar online bisa. Apalagi itu? Hanya untuk bergaya? No. Makanya Nabi mengatakan, Bu, berlindung dari lilitan hutang. Apalagi kalau hutangnya Bu, hati-hati ya Kak Ibu. Semua keluarga kita dihindarkan dari hutang. Sampai pakai riba-riba, berlipat-lipat. Jelas? Mati ini. Habis ini. Habis waktu atau habis baterai? Jelas ya? Jangan tuh ya. Oh ya, jangan dipencet. Siap Bu Ketua. Insyaallah. Ya. Bu, apalagi sampai riba-riba. No. Kalau sudah gitu Bu, ditekan, rumah Ibu disegel, di bawah pengawasan bank, malu dengan tetangga. Warnanya merah atau hijau? Merah. Dipasang besar lagi depan pintu. Nah, itulah hadis Nabi. Dan mudah-mudahan negeri ini diselamatkan Allah dari hutang. Amin. Kita tenang-tenang, cucu kita anak kita nanti. Bu, 7.000 triliun. 7.000 triliun kecil. Saya nggak pernah nengok belum triliun. 7.000 triliun mungkin dari kampung Ibu Aceh sampai Papua berlebih kalau dijadikan 100. Pada dari kampung kita sampai Sumatera sampai Papua. Nabi sudah ngajarin jangan gaya hidup yang harus dilakukan. Makanya apa dipajaki sekarang. Nanti orang buang air, buang angin pun bukan untuk kena pajak di sini. Alhamdulillah ya Allah. Ya Allah, lindungi dari hutang semua. Amin. Ya. Kena segel nggak bisa. Bukan berarti nggak boleh hutang, boleh kalau emergency. Ayat yang paling panjang bunyinya dalam Quran tentang apa? Surah Al-Baqarah. Ayat yang paling panjang, satu ayat satu halaman. Berbicara tentang apa? Utang bagus tuntas. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidaynin ila ajalin musamman faktubuh wal yaktub katibun bainakum bil 'adl wa la ya'ba katibun an yaktuba kama 'allamahu Allah falyumlil wal yaktub. Dan seterusnya sampai satu halaman. Sebelum ayat lillahi ma fis samawati. Itu ayat yang benar. Berarti Allah ingin mengatakan hati-hati dengan hutang piutang. Dia hak anak Adam, tidak bisa ditobat kecuali dilunasi. Sampai Nabi tidak mau menyolatkan kisah riwayat sahih mayit jenazah yang masih punya bulu gantung arwah kita. No. Lebih baik second tapi
Kes. Daripada dia no. Tenang. Masalah pikiran di mana? Hina di sana. Orang yang banyak utang pasti dia akan lemah. Kepala tak bisa tegak. Ayo bayar kalau tak bisa. Uang dulu. Ayo bayar kalau tak bisa. Ayo masukkan pasal ini. Kalau dia politik, undang-undangnya masukkan. Kalau tak bayar, berat. Merentep. Bulat bahasa. Nauzubillah min dzalik. Ibu-ibu, itu doa yang sudah diajarkan. Di PTN itu tadi pagi petang. Disearching aja dari Google nanti keluar. Kalau nggak bisa tanya Ucut atau Nina. Waqahril rijal. Ya, tekanan qahril rijal itu tekanan seseorang. Jadi kalau orang sudah banyak hutang dalam hidupnya, pasti dia ditekan. Dikejar-kejar, ganti HP, bila perlu ganti KTP. Tidak pernah nauzubillah. Nabi jauh-jauh hari 1400 tahun lebih yang lalu sudah mengajarkan itu. Hutang kalau itu produktif bagus. Untuk modal ditaksir nanti bisa menyicil boleh, tapi kalau hanya untuk gaya hidup no. Jelas? Jelas Bu? Ya. Selanjutnya, jadi tidak ada takut dan khawatir. Tadi saya jabarkan melalui hadis doa tadi. Yang selanjutnya orang istiqomah itu hadiahnya terbesar adalah surga. Ibu lihat kembali ke surat Fussilat. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah kalian dengan surga yang Allah janjikan kepada kalian. Ya. Jadi surga orang istiqomah itu surga. Surga bahasa. Ya, al-jannah. Ya, al-jannah. Wa ja'alil jannata mathwana. Ya Allah jadikan surga sebagai tempat tinggal kami. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yang keberapa Bu? Malaikat turun, tak ada takut, tak ada sedih, mendapatkan surga dari Allah dan istiqamah. Yang selanjutnya, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya, menjadi wali-wali kekasih Allah di dunia dan di akhirat. Bu, hati-hati dengan kata-kata wali. Banyak sekarang kadang aneh-aneh yang wujud, aneh-aneh wali. Sholat aja udah wali pula, benar wali setan. Sholat udah, puasa udah, wali gitu. Dia wali setan. Wali itu banyak Bu, tulis Bu, wali itu banyak. Satu wali santri, wali murid. Catat benar, saya tidak benar Bu. Ya Bu, wali nikah. Apalagi Bu? Wali hakim. Apalagi? Wali setan baru wali Allah. Jangan terkecoh dengan wali. Kajian wali-wali. Untuk kalau kita sampai gila itu jadi wali. Ini mana pun orang gila jadi wali. Syariat itu diwajibkan Allah, Bu, dalam Islam. Ibu baca, belajar apa aja lah. Majelis Taklim Nurul Qalbi, Khairul Nisa atau dimanapun, atau kita kuliah atau sekolah dulu. Syariat ajaran Islam itu Allah ada bebankan kalau orang itu akalnya sehat. Apa syarat wajib sholat itu? Apa? Muslim, muslimah, balik, berakal, sehat. Setiap ajan dia gila, nggak usah sholat. Allah gila, nggak usah sholat Ibu. Selesai waktu habis sholat dia sembuh, waras, gila ece. Setiap datang Ramadan 1 bulan gila, nggak usah puasa itu. Habis itu Lebaran langsung sembuh, karena enak kali. Dalam Islam akal sehat itu dihargai. Karenanya Allah muliakan dengan hukum-hukumnya. Siapa wajib haji sekarang bulan haji? Dia muslim, balik, berakal sehat, ada bekal. Bekalnya banyak, triliunan, tapi kemudian gila dia. Ketawa sendiri, pakai baju, pakai plastik kresek di baju pantat. Duitnya banyak, dah usah haji. Semua syariat, hukum-hukum Allah itu berkorelasi dengan ini akal yang sehat. Allah muliakan. Dalam bahasa usul fikih disebut al-hukmu manatul hukmi. Hukum Allah itu terkoneksi dengan sehatnya akal. Setiap datang Ramadan 1 bulan gila punya, nggak usah puasa. Tapi gila beneran. Takutnya pas itu 1 Syawal langsung sehat.
pakai sarung cap gajah, capnya belum dibuka, duduk paling depan. Oh kemarin kemana ya? Oh saya bina, saya 1 bulan. Ecek-ecek ini. Ibu belajar, siapa wajib sholat? Muslim balik berakal sehat. Siapa wajib puasa Ramadan? Muslim balik berakal sehat. Siapa wajib haji? Muslim balik berakal sehat. Ada bekal mampu aman perjalanan. Tengok akal Islam. Masya Allah. Wali hati-hati. Wali Allah ini maksudnya kekasih Allah. Siapa yang bisa jadi wali Allah? Semua orang yang beriman, yang menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah bisa menjadi kekasih Allah. Walaupun dia pakai topi haji, panjangnya 1 meter ke atas, tidak sholat 5 waktu, bukan wali Allah, wali syaitan. Pakai jubah diseret-seret, habis itu dia tenggen mabuk, wali syaitan. Jelas ya Bu? Jangan terkecoh dengan kata-kata wali. Karena wali aja ada berapa minimal? 7 atau 6 ya Bu? Wali santri, wali murid, wali nikah, wali hakim, apa lagi? Bu Eri, apa lagi itu? Wali apa? Wali syaitan, baru yang pernah wali Allah. Ciri wali Allah itu Bu, dia jauhkan dirinya dari yang haram, dia optimalkan untuk tunduk taat kepada Allah. Tak perlu pakai penampilan yang berlebihan, bersekali. Apalagi kalau ibu pernah dengar, pernah dengar kan? Ustaz itu, ibu haja itu baru syariat itu belum makrifat, ada kecohan semua itu. Talbis perangkat kata-kata redaksi syaitan. Itu baru syariat itu, baru kulitnya, ya, belum dalam, belum makrifat. Orang kalau sudah makrifat bukan begitu, dia jauhkan dirinya dari yang haram, dia taat kepada Allah. Paham Bu? Kan sering kadang-kadang ibu dengar kan Bu, ini syariat makrifat. Makrifat itu apa tadi? Mengenal Allah. Mengenal Allah dengan apa Bu? Melaksanakan perintah, menjauhkan larangan. Itulah yang disebut makrifat. Kayak ibu ini dibilang masih kulit Bu. Ini masih kulit ini ngaji, belum makrifat. Jadi kalau makrifat itu di dalam kelambu, tahu kelambu Bu? Pakai tasbih besar diseret-seret, wah itu sampai dia nggak sadar. Itu dia kacau lah begitu. Tak ada begitu. Dia jauhkan dirinya dari yang haram, Bu. Dia kerjakan apa yang diperintahkan. Menjadi kekasih Allah di dunia dan di akhirat. Yang selanjutnya, walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Nanti di surga di akhirat, apa yang kita inginkan langsung tersedia. Ibu mau minta mobil listrik, ada Bu sih? Ya Allah mobil listrik, karena bahan bakar udah mau mahal. Datang mobil listrik. Yang lagi tren mobil listrik katanya Bu ini. Ya, mobil listrik. Ke depan nggak ada pakai bensin Bu. 20 tahun lagi Ibu punya mobil motor colok semua listrik. Saya yakin. Apa yang Ibu inginkan dalam hati datang. Kita di dunia ini mau makan apa? Buah apa? Ibu yang suka buah apa? Buah nangka atau sawo. Kita harus ke pasar beli. Kalau entah ibu ke pasar pejet HP, benar? Online, benar? Kalau di surga apa yang ada dalam hati ingin datang? Utufuha daniyah, kulu washrabu hani'an bima aslaftum. Teruskan fil ayyamil khaliyah. Apa yang kita inginkan datang. Buah-buahnya itu langsung mendekat, mentium. Bahasa Jawa ini mentium. Tinggal ibu petik. Subhanallah, nikmati surga. Tidak ada sesuatu. Apa ibu mau menyebabkan nikmatan apa? Semua. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Apa yang kalian inginkan dan apa yang kalian senangi ada dalam surga. Nuzulan min ghafurur rahim. Itulah menjadi sebuah karunia, anugerah dari Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Rizqan mahyan lakum min fadli rabbin ghafurur rahim. Sebagai anugerah Allah kepada kalian, Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ibu-ibu, sedikit saya baca sebelum kita baca ya, supaya tahu. Namanya ini tafsir bil maksud, menerangkan Quran dengan riwayat dari hadis. Tengok dalam Sahih Muslim, suatu saat ada sahabat. Asbabun nuzul ayat ini
innal ladzina qalu tadi. Nama sahabat ini ucapan Sufyan bin Abdullah. Ya. Fi sahih Muslim an Sufyan bin Abdullah As-Saqafi, dari sahabat Nabi namanya Sufyan. Punya cucu anak namakan Sufyan juga bagus. Sufyan pakai S ya, pakai sin. Sufyan. Ya. Bin Abdullah As-Saqafi. Qala, dia berkata, "Qultu ya Rasulullah," datang dia menghadap Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kulli fil Islam qaulan, ya Rasul, ajarkan saya dalam Islam ini satu redaksi, satu ucapan, satu ungkapan, satu kata, la as'alu anhu ahadan ba'daka, yang saya tidak akan bertanya lagi kepada seseorang setelah ini. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, ghairaka, saya tidak akan bertanya kepada selainmu setelah ini. Dalam riwayat lain, qala, Nabi menjawab, qul amantu billahi, teruskan hadisnya, summas taqi, katakan aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomah kamu. Fa anzalallahu tabaraka ta'ala, Allah turunkan di surat, innal ladzina qalu rabbunallahu summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu, dan seterusnya. Ya. Yang selanjutnya di sini disebut Wazada Tirmizi, Imam Tirmizi memberikan tambahan, qultu, Sufyan bin Abdullah As-Saqafi tadi berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma akhwafu ma takhafu alayya, apa yang lebih kau khawatirkan daripada diri saya ya Rasul? Qala, Nabi kemudian memegang, ya, fa'akhadha, Nabi berkata, fa'akhadha bilisanihi nafsah, Nabi memegang lidahnya. Faqala hadza, yang saya khawatirkan setelahku adalah lisan. Bahaya, memfitnah, menggosip, gusir ini lisan yang banyak memasukkan orang ke neraka, itu lisan juga. Tidak bisa dia jaga. Maka dalam Islam, siapa-siapa beriman pada Allah, maka yu'minu billahi wal yawmil akhir, apa dalam Islam hadis, falyakul khairan aw liyasmut, tidak dia berkata baik, rancak, bagus, atau tidak dia. Kalau ini tak usah aneh, tak usah jadi. Memfitnah orang betul. Kalau ibu mau membantah, kasih data, bla 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 bla. Tak boleh hanya harus ada data. Nanti ditanya, lisan mauzubillah. Satu dosa yang menyebabkan orang disiksa di kubur, masih ingat? Namimah, memuji, mengadu domba, lisan, panjang mulut. Oh iya, Ustaz Irwan, oh iya, satu bawang merah, cabai, kemiri, ulek terus lah, iya. Nah, maksudnya hindari, jadi dia. Lanjut dulu. Zakar al-Qurtubi fi tafsirihi, Imam Qurtubi menyebutkan dalam tafsir Qurtubi fi tafsiri al-istiqamah, ketika beliau menjelaskan kata-kata istiqamah, aksar min asyrati aqwal sahabat, lebih dari 10 komentar sahabat tentang istiqamah, wassalaf, dan para ulama salaf. Summa qala, kemudian dia berkata, wa hadhihi al-aqwal wa in tadakhalat fatarkhisuha, dari 10 komentar para sahabat, secara ringkas kata Imam Qurtubi, maknanya i'tadilu ala ta'atillahi aqdan wa qawlan wa fi'lan. Istiqomahlah, adillah kalian taat kepada Allah, baik dengan ucapan dengan tindakan. Wa dawamu ala zalik, dan kontinukanlah kamu atas hal tersebut. Istiqomah tadi dengan ucapan, dengan hati, ataupun dengan tindakan. Satu saat, ibu catat, Ibunda Aisyah tercinta meriwayatkan hadis an Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dari ibu tercinta Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, annaha qalat, dia berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu saat ada sahabat Rasulullah bertanya, su'ila, ditanya. Siapa yang ditanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fi'il madhi mabni majhul. Ibu ini
fi madhi mabni majhul. Su'ila dari kata-kata sa'ala, yas'alu. Sa'ala bertanya, yas'alu bertanya sedang. Mudhari. Kalau su'ila ditanya. Siapa ditanya? Ar-Rasul sallallahu. Ayyul 'amali ahabbu ila Allah? Amalan apa yang paling Allah cintai? Apa jawaban Rasul? Adwamu ditulis wa in on. Rawahu Muslim. Adwamu dari kata-kata dawam. Continue walaupun sedikit. Ibu catat. Ibu sholat tahajud witir 7 tiap malam serakaat atau tidak. Lebih baik daripada ibu sholat malam witir sekali langsung 21 rakaat, setahun kemudian baru sholat witir. Paham? Ngaji Quran langsung semalam 30 juz kemudian. Habis itu setahun tak pernah ngaji lagi. Quran sampai betul-betul. Lebih baik ibu baca ayat 5 ayat Al-Quran setengah halaman tapi tiap hari. Mau menjelang maghrib ibu di ruang tamu. Ibu susah tadi satu teori ucap. Ibu ambil headset, colok di HP, setiap imam-imam yang bacaannya lambat. Ibu pakai headset. Kalau kami dulu kuliah, ustazah, kami dulu ada tip yang kecil itu, tip yang kecil. iPhone apa? iWi itu mereknya tip kecil. Wordphone apa? Walkman. Itu itu yang punya itu bisa dihitung dulu. Mahal itu. iWi mereknya terkenal zaman tahun. Kalau sekarang udah HP, colok. Ibu mau apa aja ada Imam Mazhab. Ibu baca ambil yang lambat. Jangan ambil ibu masih bidayah permulaan, ibu langsung ambil Imam Sudais surah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu ketatera. Ambil yang Imam Huzaili. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Atau Imam Husain. Ibu dengerin Al-Quran, ibu bisa 1 bulan ibu mesti baca. Tapi rutin. Kata Ibu Aisyah, Nabi mengatakan sedikit tapi istiqomah. Lebih Allah cintai daripada banyak habis itu tidak sama sekali. Paham bu? Hajinya setengah halaman tapi dia habis sholat mau menjelang jemaah. Caranya gimana bu? Ambil headset, suruh cucu atau anak. Kalau ibu susah basic-basicnya, suruh klik di Google, YouTube, Syekh Huzaili, Syekh Husain. Yang lama-lama saya tidak rekomendasi ibu yang masih pemula Sudais, Suraid, Mosyari Rusid. Ambil 2 tadi, Huzaili Imam Madinah dan dari Mesir Husain. Itu 8 cocok sekali untuk pemula dan insya Allah dimudahan. Mulai dari Al-Fatihah. Terus tadi nikmati bu, Quran itu harus dinikmati. Sampai Bu Nina, saya masih punya kaset yang model jadul. Tahu? Yang tip jadul masih ada di rumah. Sekarang kan CD semua. Saya beli Huzaili, saya beli 2 kotak dari Madinah. Paling banyak dia kasetnya 22 kayak enggak salah. Kalau Imam Sudais dan Suraid itu sedikit kasetnya karena cepat baca. Jadi tipnya susah sekarang. Enggak ada enggak ya kan? Mobil tertentu ada, mobil yang jadul masih ada. Tidak masukkan, masih ada. Zaman dulu. Walkman, zaman dulu Walkman, punya Walkman. Oh, pakai kaset masih. Walkman namanya Walkman. Buya Hamka ketika wafat Muhammad Nasir di headset telinganya bacaan Quran. Kasih. Ibu kalau rumah sakit tolong request Quran Quran biar tenang. Sakit parah atau Al-Quran itu mempermudah mereka, mempermudah kita dimudahkan Allah, dicabut mudahkan bisa nyanyi dan ucap balik. Jangan punya lagu jazz di sebelah bang, ama ngejazz deh nanti mati. Ya Al-Quran bukan. Jelas bu? Yang selanjutnya satu lagi bu Nina Bucut. Qala Waqi' wa Ibnu Zaid al-Basri. Imam Waqi' dan Ibnu Abi Zaid al-Basri berkata fi salasati mawaqina. Ada 3 tempat
tempat ketika malaikat turun bagi orang yang istiqomah. Ibu catat satu, indal maut, menjelang maut. Wa fil qabri, dan di dalam kubur. Wa indal ba'si, dan ketika dibangkitkan. Wa haswa syahada hadza qawluhu, beliau mengambil argumen dengan apa yang disabdakan. Terakhir ini nasihat buat saya dan kita semua. Tengok, Nabi mengatakan, man ahabba liqa Allah, siapa yang cinta ingin bertemu Allah, ahabba Allah liqa'ah, Allah berikan kecintaan orang itu untuk bertemu Allah. Makanya kita ketika ada orang meninggal, kita ucapkan bela sungkawa. Terakhir, Allah lebih cinta, dia lebih cinta untuk bertemu dengan Allah. Paham? Supaya tidak berlarut-larut saudara kita atau kenalan kita tadi sedih, kita besarkan hatinya. Namanya takziah. Apa makna takziah? Menghibur. Tengok, siapa yang ahabba liqa Allah, mencintai bertemu dengan Allah, ahabballahu liqa, Allah akan cintakan orang itu untuk bertemu Allah. Wa man kariha liqa Allah, siapa yang benci ingin bertemu Allah, karihallahu liqa, Allah bencikan orang itu bertemu Allah. Kulna, para sahabat berkata, hadis sahih, ini dicatatkan kakinya. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, karena kata para sahabat, kulluna, apa arti kulluna? Oh, kami semua nakrahul maut, benci kepada kematian. Kariha yakrah itu benci. Nakrahu kan fi'il mudhari nomor 14. Najlisu, nakrah, naktubu, dari kata-kata kariha. Mudhari'nya bunina yakrahu, amarnya ikrah. Kulluna nakrahul maut, ya Rasul, kami semua benci kematian. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi kemudian menjawab, mati lagi. Oh ya, kepeja. Ya. Qala sallallahu laisa zalika karahatul maut. Yang dimaksud itu bukanlah bencinya kematian. Walakinna al-mu'min idza hudira, tetapi orang yang beriman, idza hudira, jika kematian itu sudah datang, ja'ahul basyir, akan datang kabar gembira minallahi ta'ala, dari Allah Subhanahu wa taala, bima huwa sha'irun ilaihi, ya, terhadap apa yang berlaku kepada mayit orang itu. Falaisa syai'un ahabbu ilaihi, tidak ada sesuatu yang lebih dicintai oleh orang tersebut yang meninggal, min an yakuna laki Allah Ta'ala, daripada dia bertemu Allah. Makanya kalau dia orang baik, ibu punya cucu di luar negeri kuliah atau punya anak, sementara ada anggota keluarga yang meninggal, orang baik, solehah, dicepatkan makanan, jangan ditunda-tunda. Pagi meninggal, besok pagi dibagi. Ayah saya wafat 2 tahun yang lalu, tapi bukan COVID, itu jangan tahu. Eranya COVID juga, COVID. 2020 setelah Lebaran, kita kan 2020 wujud bunina bulan 3 close ya, close all, semua tutup Indonesia. Ingat saya. Kemudian Lebarannya bulan apa waktu itu? 2020 bulan 6 ya, bulan 5 terakhir. Bulan 5 kalau nggak salah. Pak Jokowi waktu itu kasih pengumuman boleh naik pesawat, tapi dengan catatan ketat. Ada surat izin masuk Jakarta aja deh, ada surat keterangan apa naik pesawat, saya uruskan. Jam 8:30 pagi dapat berita ayah udah ada wan, kata saya ke WhatsApp dipanggil wan, udah dipanggil. Oke, terlebang di situ surat dari penghulu. Tahu penghulu bu? Kalau penghulu di Jakarta yang menikahkan orang. Kalau di Sumatera Utara penghulu itu Pak Lurah. Ya. Kalau di Padang kepala nagori. Ya, penghulu. Tulis nama bangsa bla bla bla, benar ayah yang meninggal. Kirim PDF. Saya print. Waktu itu tak ada colok-colok. Awal-awal tidak ada. Yang ada rapid test, diambil apa? Darah. Saya ke rumah sakit Medika Insan. Saya tinggal di Jombang. Saya masuk jam 11 siang atau setengah 11. Jadi itu hasil jam 4 sore.
mau naik pesawat jam berapa? Ke Medan. Dari bandar, saya bilang ke orang tua, ke mama, abang-abang, adik, cepat kebumikan ayah, saya sholat goib di jalan. Tak boleh itu dari. Ayah waktu itu kena infeksi, ada ternyata punya gula, kejatuhan kereta waktu di Mesir. Tahu kereta? Sepeda motor, kereta itu sepeda motor. Kan kereta api, kereta api. Ya, ada luka. Ayah biasanya orangnya terbuka, umur 74 tahun. Biasanya terbuka dengan teman-temannya di masjid. Dia pas pulang terakhir, ada di kereta itu kayu. Kalau di kampung itu untuk ngangkat-ngangkat sepeda motor itu dikasih palangan kayu. Kayunya belum dicopot, itulah kena kaki. Sebelumnya sudah dibawa rumah sakit sudah sembuh. Tapi pada Allah wafat singkat cerita. Bu, susahnya terbang waktu itu. Ya Allah, ya Allah. Saya kemudian nangis. Beginilah susahnya untuk validasi obat COVID di dunia. Apalagi nanti di padang mahsyar ya Allah. Saya di bandara panjangnya dari sana sampai panggil cenet ngukur suhu itu cenet kayak apa? Segitu banyaknya penumpang bu. Jarak 1 meter 2 meter, semakin panjang jarak semakin panjang kita ngantri. Saya ambil flight pertama Cikini paling 20 orang penerbangan. Ongkosnya 2,5 juta atau berapa? Pokoknya saya berangkat. Besok paginya subuh pertama saya berangkat. Wah susahnya. Saya kemudian ya Allah di dunia yang begini apalagi di mahsyar ya Allah. Validasi berkas tadi itu 3 meja. Pak, sana lagi. Ya Allah dia. Kalau saya sore itu berangkat, enggak juga ketemu Pak. Dan saya bilang ke abang saya yang di Payakumbuh juga enggak ketemu. Karena mereka lewat darat. 3 orang di Payakumbuh juga enggak ketemu. Sudah kita tidur saja. Itu jangan ditunda. Ya, cukup. Ya, sebentar lagi ini. Siap ketua? Ya. Ya Bu, jadi begitu Bu ya. Susahnya ya. Sekarang Ibu jalan bandara. Ada kameranya. Suhu Ibu. Ikuti wajah Ibu. Sini. Ada. Seberapa cepat itu? Itulah antri di dunia. Apalagi yang antri di masa, mudah-mudahan dimudahkan Allah. Auditnya diperluas. Amin. Saya lanjutkan lagi, sedikit lagi. Wa innal fajir, Bu, kalau orang yang nakal, wal kafir dan kafir, idza budira, kalau dihadirkan kematian. Kalau tadi orang yang soleh, dia ingin cepat bertemu Allah. Dikit lagi nih. Sabar Bu Nina. Wa huwa sa'irun ilaihi minasya. Dia tahu apa yang dia lakukan, kejelekan-kejelekan di dunia sebelum dia tak sempat tobat. Au mayalqa minasyarri fakarihahu liqa'ah. Dia akan benci bertemu Allah. Jadi kalau dia mayatnya baik, dia suruh cepat-cepat. Kalau dia jelek mayatnya tuh, dia ingin lama-lama tak mau bertemu di kebumikan. Ya. Qala Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir berkata, Imam Ibnu Katsir punya tafsir namanya tafsir Al-Qur'an Azim. Wa hadha haditsun sahihun. Ini riwayat hadis yang sahih. Warada fi sahih min ghairi hadzal wajh. Banyak redaksi-redaksi lain dalam kitab-kitab hadis sahih yang semisal dengan. Demikian Ibu kesimpulan dari saya. Apa yang disebutkan Ibunda tercinta Aisyah tadi sesuai dengan sabda Nabi, kontinulah kita beramal soleh walaupun sedikit. Salatnya berjamaah. Yang ibu-ibu boleh di masjid, boleh, bukan bid'ah. Yang penting ibu ke masjid tidak bawa fitnah. Pakai parfum dari sini kecil sampai bila bintang. Imam baca ayat lupa semua. Fitnah. Paham kok? Dengan ibu-ibu yang lain pengajian banyak teman, fitnah. Tidak apa-apa. Bagaimana ibu menggabungkan hadis jangan kalian larang wanita-wanita untuk sholat ke masjid dengan hadis sebaik-baik wanita sholatnya di rumah, sama-sama sahih. Ibu harus ada yang menggabungkan hadis itu. Apa kata ulama? Kalau dia tidak bawa fitnah ke masjid, boleh ke masjid wanita. Tapi kalau bawa fitnah, tidak. Imamnya jangan. Dia belum menikah juga. Ya kan? Pakai parfum kecil sampai pasar Jombang. Baca kulhu kembali-balik terus. Fitnah. Paham Bu?
Jadi jangan memahami hadis tadi saklek tuh. Sebagai wanita di rumah sholat. Oh, ibu tidak bermasyarakat, tidak punya teman ibu, tidak ada pengajian. Paham bu? Makanya digabung hadis itu. Namanya thariqatul jam'i, menggabungkan dua hadis. Apa? Digabungkan juga. Yang kedua bu, ini kesimpulannya bu, Nina. Sedikit amal itu dawam walaupun sedikit. Dawamkan sholat sunnah. Bu, seorang wanita, seorang istri itu mudah masuk surga kalau dia puasa Ramadan, sholat dia 5 waktu, taat kepada suami, pintu surga pun terlebar. Itu wanita. Wa in aqimna sholat, kata Nabi, kalau dia sholat 5 waktu, dia tutup aurat, dia puasa Ramadan, taat kepada suami, pintu surga. Wanita itu. Lanjutnya bu, sholat nafilah, sholat sunat. Bu Nina, ada yang rawatib, ghairu rawatib, muakkad, ghairu muakkad. Ibu maintenance yang muakkad. Dalam hadis riwayat 1 10 jumlah rakaat. Dalam hadis 1 12, ibu boleh kerjakan dua-dua. Yang tak baik ibu tak kerjakan. 1 2 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat setelah zuhur. Berarti berapa? 4. Sampai orang bilang. 2 rakaat setelah maghrib. 6. 2 rakaat setelah isya. 8. 2 rakaat sebelum subuh. 2 kali 5 10. Dalam riwayat lain 4 rakaat setelah sholat zuhur. Ada yang mengatakan 12, ada yang 10. Dibangunkan surga, istana di surga. Siapa lazimkan? Ibu harus sudah connecting, otomatik. Lakukan itu untuk menambah kekurangan. Sholat duha minimal 2 rakaat. Bilal bin Rabah bagian sadarnya sampai terdengar rompahnya dari surga. Bu, kita nggak tahu apa yang membuat Allah ridho kemudian kita dimasukkan surga. Amalan kita beda-beda. Bilal bin Rabah ini disebut oleh Rasul terompah. Beliau saya dengar dari surga. Sahabat tercengang, kaget. Apa istimewanya Bilal? Ibu tahu, kata Rasul, dia tidak pernah tinggal sholat sunnah 2 rakaat setelah berwudu. Sholat sunnah 2 rakaat setelah berwudu. Makanya punya simpanan amal-amal kebaikan yang orang lain tidak tahu tapi kita dawamkan walaupun sedikit. Yang ketiga, tilawah Al-Quran, membaca Quran. Disitulah kunci sa'adah, kebahagiaan. Quran itu bahagia. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Dalam surat 20, kami tidak turunkan Quran ini supaya kamu celaka, bahagia. Ada satu kemarin saya dapat 3 hari yang lalu, seorang syekh di Madinah live. Bu, nanti saya share juga. Ada anak perempuan umur 9 tahun. Bu, dia telepon. Dia syekh, ayah saya wafat sudah. Tengok pertanyaan anak kecil, tapi pertanyaan seperti dokter. Apa yang saya harus lakukan untuk berbuat baik kepada ayah saya? Padahal dia belum akil baligh, baru 9 tahun. Pertanyaan, saya dengar itu, sedih. Semoga keluarga anak-anak cucu kita bisa seperti itu. Amin. Apa yang saya kata saya, engkau doakan setiap habis sholat ayah. Begitu dia setor Quran, baca Quran, wah suaranya dahsyat. Nangis saya. Nampak mas kefitrahan kesucian. Anak-anak sudah tahu. Pindah dari Madinah ke Jeddah. Sekarang di Jeddah karena orang tuanya meninggal. Ayah. Pertanyaan, apa yang saya lakukan lagi untuk berbuat baik kepada orang? Kau berbagi kalau ada rezeki atas nama orang tua, kata saya. Saya bilang, jangan kau tinggalkan setiap hari untuk setor Quran kepada saya. Pakai call, pakai video, direkam. Dahsyat tuh suaranya. Pertanyaannya dahsyat. Apa yang saya harus lakukan untuk berbuat baik kepada orang? Doakan. Doakan. Ya. Kita doakan orang tua kita, saudara kita, keluarga kita yang meninggal. Jadi Quran dia baca itulah kunci keberkahan. Setiap satu huruf keberkahannya 10. Demi Allah, Quran itu dahsyat. Dahsyat. Ya.
Lanjut, puasa sunnah ibu. Tapi kalau punya suami izin, ya bu, yang punya suami izin puasa sunnah. Bilang syukur-syukur bisa berdua puasa sunnah. Jadi puasa sunnah, puasa bukan hanya Ramadan. Alhamdulillah yang sudah Syawal, alhamdulillah, amin. Siapa puasa Ramadan diiringi Syawal dan hari seperti puasa 1 tahun. Ya, 1 tahun. Ibu tahu 1 tahun dalam kalender Qamariyah 360 hari muncul. Dalam Islam, 1 kebaikan itu sama dengan 10. Kalau ibu puasa 30 hari Ramadan kali 10 berapa Budina? 30 kali 10 300. Ditambah Syawal 6 hari, 6 kali 10 60. 300 tambah 60 360. Setahun dalam tanggalan Qamariyah 360. Abu Ayyub Al-Ansari meriwayatkan hadis, "Man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal." Siapa puasa Ramadan, dia iringi kemudian 6 hari di Syawal. Pokoknya di bulan Syawal. Kalau ibu memulai hari ini enggak dapat, tahun depan berhasil. Karena ini udah Zulqa'dah. Bulan Syawal di luar tanggal 1. Mau sesoleh apapun ibu, sesoleh apapun ibu, tanggal 1 Syawal ibu puasa berdosa. Mau ibu pakai topi haji ya, topi haji, pakai jubah besar merek-merek, puasa 1 dosa. Ada 5 hari yang ibu berdosa puasa. Kita tak boleh. 1, ibu catat 1 Syawal, 2 nanti 10 Zulhijjah, 3, 4, 5 hari tas, ibu berdosa nggak dapat pahala. Mau sesoleha apapun. 5 hari ini ayyamul farah, hari bergembira, wa ayyamul akli wasyurbi, kata Nabi, hari makan dan hari minum. Puasa sunnah syukur bisa didawat Senin Kamis, mengurangi ya penyakit-penyakit, niatkan berkah akhirat dan berkah. Selanjutnya bu, yang kait hudur majelis taklim, hadir selalu istiqomah ke majelis ini, baik di Nurul Qabi atau di Ahmadul Nisa. Sisihkan waktunya, ya sisihkan waktunya. Dan yang terakhir, as-shadaqatu wal infaq, berbagi, jangan lupa berbagi. Dia dahsyat berbagi. Ya, pastikan orang yang memakan rezeki ibu, orang yang ibu bagi orang soleh, dia untuk ketaatan. Tapi kalau orang nakal, nanti untuk dosa. Nauzubillah min. Yang terakhir, Bu Nina, yang terakhir, ada 5 yang ibu tidak boleh ditunda. Terakhir, ini kan Syawal ini bu, ya. Ibu catat 5 yang tidak termasuk setan. Tergesa-gesa bagian dari setan kecuali 5. Ibu catat ini ilmu. Nah kapan lagi diundang muncul sama Bu Nina kan? Saya catatkan 1 bu, yang tidak boleh ditunda dan tidak tergesa-gesa. Tergesa-gesa bagian setan kecuali 5. 1, menjamu tamu. Kalau ada tamu datang, segera jawab, berikan yang terbaik. Ya, ihdar dhaif. Dulu orang Arab terkenal dengan dermawannya. Setiap orang lewat depan rumah dipanggil, disembelihkan kambing kulit. Kalau orang ini masih hidup, saya lewat terus. Namanya Hakim Abdul. Begitu Islam datang, ini masih jahiliyah, dikukuhkan itu menghormati tamu. Nabi bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifa." Siapa orang beriman pada Allah hari akhirat, muliakan tamu. Jadi mensegerakan menjamu tamu bukan termasuk tergesa-gesa setan. Yang kedua, qada'ud dain. Ada berkaitan dengan yang saya utarakan itu, membayar tanggungan hutang. Jangan ditunda, apalagi ganti nomor HP. Segera. Kok yang utangi jadi ribet? Nauzubillah min dzalik. Paham? Yang ketiga, mensegerakan fardu kifayah lagi. Mulai memandikan, apalagi umumnya mengkafani, mensalatkan dan menghantarkan di pemakaman, disegerakan. Fardu kifayah mayit yang ketiga, memandikan, mengkafani, mensalatkan dan menguburkan. Jangan ditunda. Makanya kalau orang baik tadi di hadis, dia ingin bertemu Allah. Nggak perlu, anak ibu nggak perlu, nggak penting itu bu. Video call bisa, wajah bisa. 24 jam dari Amerika, dari London berapa jam? Meninggal pagi, besok pagi. No.
kasih fotonya, video call. Yang terpenting bukan anak ibu, keluarga ibu, tengok wajah ibu atau suami ibu. Yang terpenting anak nanti keluarga kita setelah wafat maukah mendoakan mayit. Benar? Sholat tadi itu yang paling penting. Kalau bisa digabung dua-dua bagus. Yang keberapa? Yang akan dibicarakan? Yang keempat, menikahkan anak gadis bila sudah dapat jodoh. Ini bagi wali. Yang keempat, menikahkan tazwijul fikir bila wajada. Kalau sudah dapat jodoh, dinikahkan bagi wali, ayahnya, abangnya atau pamannya. Jangan ditinggal fasad kabir, kerusakan, jangan fitnah. Dan yang kelima, yang tidak termasuk tergesa-gesa setan, ibu catat, bertobat bila kita tergelincir. Apa yang dibacakan tadi Ustaz? Wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Karena kita bukan malaikat, kita manusia. Kadang-kadang ada salah, begitu salah